Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya Anggun Fatimah dari kelas MPGNIB 2B dari UIN Maulana Malik Ibrahim jurusan Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah akan melakukan wawancara terhadap salah satu guru di SD Islam Plus Al-Madinah di Karangploso tentang media pembelajaran di SD Islam Al-Madinah Karangploso. Nah, sebelumnya di sini saya akan mempersilahkan beliau untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Kartika Dewi. Di sini saya guru pendidikan agama Islam mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Nah, langsung saja Bu Sela. Oh ya, sebenarnya saya mau tanya, Bu Sela di sini sudah mengajar berapa tahun, Bu? Mengajarnya 5 tahun. Sudah mulai 2016 ya, Bu? Iya, 2016. Sampai saat ini. Ya, alhamdulillah. Di sini Bu Sela tadi jelasin tentang menyinggung sedikit tentang kelas yang Bu Sela ajar. Bu Sela ajar kelas berapa, Bu? Kelas 1 hingga kelas 6 untuk pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Nah, di kelas 1 sampai 5 itu 1 sampai 6 ya, Bu? Iya. 1 sampai 6 itu gimana ya, Bu, kondisi siswa-siswanya di kelas? Macam-macam, tergantung kelasnya. Untuk kelas 1, 2, dan 3 kita lebih banyaknya yang aktif. Kalau 4, 5, 6 atau kelas tinggi, siswa yang lebih mandiri untuk mengerjakannya. Kalau di kelas 1 sampai 6 itu ada nggak sih, Bu, siswa inklusi atau punya kebutuhan khusus seperti itu? Ada. Kalau misalnya yang inklusi banget sih enggak ya. Kalau kebutuhan khusus yang sangat-sangat itu tidak. Cuma yang kayak Dharma seperti itu. Dharma itu masuk inklusi tapi bukan inklusi yang parah seperti itu. Biasanya dia cuma kontrol emosinya. Nah, kalau yang BK itu juga bisa dikategorikan inklusi tapi tidak masuk di inklusinya sekali karena dia cuma hiperaktif yang tidak bisa diam di kelas. Nah, kalau yang di kelas 5 itu ada lagi adan itu nggak masuk inklusi sih, masuknya itu ke kategori yang tidak bisa belajar tulis. Kalau misalnya ada siswa inklusi seperti itu, misalnya gimana ya nanggapinya kalau pembelajaran di kelas mereka, misalnya kan kalau nggak bisa anteng ya, minimal dia diem dulu. Iya. Sampai gitu, misalnya mengatasinya kayak gimana? Nah, kalau biasanya saya mau menjelaskan itu dia sudah saya kasih bahannya dulu, biar dia fokus ke bahan yang mau saya jelasin seperti itu. Kalau misalnya pakai buku, jadi bukunya sudah disiapin, sudah dibuka, terus nanti kita tinggal jelasinnya. Dia biasanya bisa diam itu 10 hingga 15 menit. Itulah waktunya kita untuk bisa menjelaskan seperti itu. Terus nanti selebihnya biasanya kita ada mengerjakan bersama seperti itu. Jadi ngerjain bersama seperti diskusi, terus ngerjain tugasnya juga bersama-sama. Nah, terus dibagi juga biasanya dengan media-media yang ada di kelas. Nah, Bu Sela udah menyinggung tentang media pembelajaran. Nah, di sini Bu Sela pelajaran PAI tentunya pakai daun pembelajaran. Itu apa aja, Bu? Bisa disebutkan? Ya, biasanya saya itu pakai poster. Terus anak-anak saya suruh bawa poster dari rumah. Nah, tugasnya itu misalnya kalau materi sholat tuh ya, itu sudah saya suruh buat clipping. Clippingnya itu kecil seperti itu, dikumpulin berupa clip itu gambar, terus sudah banyak sudah ada bacaannya, terus sudah baca bacaan yang Indonesia sama Arab. Kan kelas 1 sama 2, 3 ini biasanya ada yang tidak bisa baca Arab yang panjang itu kan nggak bisa. Jadi orang tua membantu di situ, anak-anak dibantu untuk menulisnya. Jadi ada yang Arab, ada yang Indonesia. Tapi biasanya tidak ditulis. Jadi saya suruh cari di Google, terus itu sudah ada kan bacaannya sama gambarnya. Nanti itu dicetak gitu. Iya, terus nanti dibuat clipping. Nggak usah yang clipping yang panjang seperti itu enggak. Jadi potongan kecil-kecil seperti itu. Ini misalnya takbir itu yang halaman 1, terus nanti halaman keduanya itu udah beda lagi. Ya, urutan sholatnya. Jadi kayak bentuknya kecil gitu ya, Bu? Kan bisa dibawa kemana-mana. Jadi anak kalau misalnya tidak hafal kan bisa buka, terus nanti dihafalin lagi.
kan itu juga bisa dibawa ke kelas 2. Kalau dia kelas 1 udah bisa 12 lagi guys, jadi lebih mudah. Sama kalau di kelas 1 itu kebanyakannya saya itu yang bacaan surat-surat pendek ya, itu semua pasti bawa juz amma. Jadinya sudah pasti kalau misalnya mereka tidak hafal bisa buka juz ammanya, nanti bisa dibaca lagi. Selain media tadi yang kayak kliping itu ada lagi nggak pembelajaran? Biasanya pakai itu video. Oh, video pembelajaran. Kalau video itu cuma apa ya? Biasanya sering-sering sih, nggak tentu. Kalau ya, karena di sini kan kita proyektornya juga gantian, jadi nggak bisa seperti itu. Kalau misalnya kita pakai LCD itu biasanya pas misalnya membahas tentang sahabat Nabi itu cerita hidupnya gimana sih, nah kan pasti mereka lebih tertariknya lewat video. Nanti evaluasinya gimana Bu? Kalau lihat dari video soal-soalnya diberi secara lisan atau tulisan? Secara lisan sama tulisan. Jadi habis ditebak-tebak kan pasti ada lembar kerja siswa atau LKS. Di situ kan sudah ada soal, biasanya kelas 1 sampai 3 soalnya 1 sampai 5. Kalau yang 4, 5, 6 itu soalnya ada pilihan ganda sama ada isi. Jadi evaluasinya pakai lembar kerja siswa LKS. Kalau saat ini kan habis kita ada corona, ada pandemi kan kita nggak juga ke sekolah. Itu media belajarnya pakai video atau ada media belajar yang lain? Pakai video. Terus saya tuliskan juga, saya menjelaskan. Terus kalau mereka tidak tidak jelas, silakan langsung hubungi saya. Bisa lewat WA, bisa telepon langsung. Jadi tetap digunakan. Biasanya itu kayak menurut saya yang tadi saya bilang aktif sekali, itu orang tuanya juga aktif. Jadi kalau misalnya dia tidak paham, itu orang tuanya langsung telepon. Ini tugasnya gimana Bu? Video yang dikirimkan, saya mesti kirim video tuh, video pembelajaran. Nah itu orang tuanya pasti tanya video pembelajarannya sebelum ditontonkan ke anaknya, pasti tanya dalamnya itu membahas tentang apa. Itu jadi ada feedback lah dari orang tua ya, itu ada gitu. Ada kesulitan nggak sih Bu saat kalau misalnya dia ada media belajar kliping itu ada kesusahannya nggak Bu? Misalnya anaknya nggak ngerti ini apa gitu. Bukan itu sih, malah lebih itu anak-anak itu kadang ada yang nggak ngerjain. Jadi karena orang tuanya kurang memperhatikan tugasnya anak, itu banyak yang tidak mengerjakan gitu. Tapi kalau orang tuanya yang sudah udah ngerti gitu ya, pasti dibantu mengerjakan. Ya karena tugas clipping itu tugas bersama orang tua di rumah waktu dari kemarin. Kalau nggak dari itu tugasnya bersama di sekolah. Seperti itu. Itu jadi hasil tadi kesimpulannya medianya tadi masih digunakan ya sampai sekarang. Meskipun sekarang udah masuk lagi masih digunakan. Tetap sebelum pandemi dulu juga pakainya clipping seperti itu ya, kan mempermudah. Iya, mempermudah. Biar anak-anak itu lebih hafalannya lebih. Karena sekarang itu kalau sekarang pasti hafalannya sudah mulai ulangi lagi. Sekarang kita ke topik lain, yaitu suka dukanya dalam media belajar itu. Pasti ada nggak sih suka duka kalau misalnya tadi berjalan nyinggung kalau orang tuanya nggak memperhatikan tugas seperti itu. Nah ya itu dukanya. Kalau dukanya itu yang sering itu anak-anak itu kalau misalnya ada tugas gitu ya kurang support dari orang tuanya seperti itu. Terus yang kedua itu sejak dari kemarin itu merasakan sekali gimana tugas ini jarang sekali dikerjakan karena kendala satu, handphonenya orang tua dibawa kerja karena tidak semua anak punya handphone seperti itu. Terus yang kedua itu dukanya jadi guru sejak pandemi ini ya dirasakan akidahnya anak-anak hilang seperti itu. Karena nggak dilatih langsung ya sama kan kita kalau yang dari ini kita cuma ngasihkan teori ya, teori terus tugas tidak menekankan pada akhlak. Kalau akhlak kan kita bisa menekan kalau guru agama itu di sekolah. Kalau misalnya sukanya jadi guru agama, sukanya apa ya? Sukanya itu banyak sekali.
Jadi kita bisa tahu dari anak yang tidak bisa mengaji, terus bisa mengaji, mereka yang tidak bisa sholat, tiba-tiba langsung bisa sholat kan itu senang. Jadi ada imbang suka dukanya, nggak suka aja atau nggak suka aja. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya di SD Islam Al-Madinah ini menggunakan media pembelajaran yang enggak sekedar cuma materi di LKS aja, jadi ada pendamping media pembelajaran dari guru mapel itu sendiri. Mungkin itu saja Bu Sela wawancara yang saya perlukan pada Bu Sela. Terima kasih Bu Sela atas kesediaan waktunya saya wawancarai. Sama-sama Bu Anggur. Begitu teman-teman, wawancara atau podcast saya dengan Bu Sela selaku guru PAI atau Pendidikan Agama Islam di SD Islam Plus Al-Madinah. Nah, sekian wawancara saya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.